Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلال على الخير إذا أوجدناه مرضاته وقربه وثوابه آمين. حضرة المحترمين يا الله, sehingga para pelajar, adik-adik yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, pengasuh Khatimul Ma'had Kiai Haji Rifki Aufan, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, selalu diberikan semangat oleh Allah SWT untuk berkhidmah dalam pendidikan Islam, agar Islam tetap abadi sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Yang dimuliakan Allah, adik-adik semua, pertama marilah kita semua bersyukur kepada Allah SWT karena kita bisa bertemu di tempat yang sangat mulia ini. Tempat yang sangat mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah atas Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah bersusah payah menyelamatkan agama Islam. Beliau mempertaruhkan nyawa, harta, tenaga semuanya demi menyelamatkan agama Islam agar sampai kepada kita, agar kita bisa bahagia di dunia dan akhirat, agar kita bisa selamat di dunia dan akhirat, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa berkunjung ke sini. Sekitar 10 tahun yang lalu saya alhamdulillah pertama kali pulang dari Mekah, turun di bandara, bertemu sama beliau, dijemput sama Kiai Haji Rifki Aufan, terus menginap di rumah beliau. Jadi pertama kali orang Indonesia yang menyambut saya adalah beliau. Beliau juga teman di Makkah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Adik-adikku yang sangat saya cintai, saya lihat di sini. Coba tengok ke kanan. Tengok ke kanan semua. Ke kanan semua. Ada siapa itu? Di kanannya ada siapa? Coba tengok ke kiri. Tengok ke kiri semua. Ada siapa itu? Ada siapa? Kalau kalian ingin tahu siapa penghuni surga, tengok ke kanan, dia adalah ahli surga. Kalau kalian ingin tahu siapa ahli surga, tengok ke kiri, kiri kalian adalah ahli surga. Kalau kalian ingin tahu siapa ahli surga, Pak, ambil kaca, lihat di kaca. Kalian semua adalah ahli surga. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Apa semua, masya Allah. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kita tahu bagaimana kehidupan di luar sudah terkontaminasi, ya, terkontaminasi. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena sayang kepada kita semua, dari tempat-tempat kita masing-masing yang dimana mungkin kita keluar rumah langsung lihat maksiat, mungkin kita di rumah pegang HP, di situ ada kemaksiatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil dari tempat-tempat kita dibawa ke sini. Kita bangun tidur ngapain? Sholat jamaah apa? Subuh. Jamaah subuh pahala apa tidak? Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir sampai waktu duha, kemudian sholat duha, bisa ngaji, bisa apa, langsung sampai sholat duha, pahalanya seperti umroh. Wow. Umroh berapa umroh? 30 juta. Jadi kalian berjamaah di sini, terus tadarusan Al-Quran, menghafal Al-Quran sampai waktu duha, kalian sholat duha, pahalanya sama dengan mengeluarkan uang berapa? 30 juta. Kalau seminggu 30 juta kali 7 hari. Kalau yang sudah 3 tahun kali 3 tahun, masya Allah. Betapa banyak pahala kalian semua. Insya Allah kalian semua ahli surga. Mungkin kalau kita di rumah sholat kadang malas, ya. Di sini wajib jamaah. Kalau enggak jamaah diapakan? Ini Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kalian semua, sehingga kita semua sholatnya dijaga di sini. Pernah tahu orang kalau enggak sholat 1 kali di nerakanya berapa tahun? 1 kali 500 tahun. Orang enggak sholat 1 kali di nerakanya berapa? 500 tahun. Kalau sehari semalam enggak pernah sholat, 500 tahun kali berapa? Kalau selama SD, SMP, SMA enggak pernah sholat, kapan keluarnya dari? Tapi kalau orang itu sholat, apalagi berjamaah, berapa pahalanya? 27 derajat. Di surga itu 1 kali 1 tingkatan derajatnya itu perjalanan 100 tahun tingginya. Makanya kita berlomba-lomba. Andai kata kita telat saja 1 kali teman kita berjamaah, kita tidak, itu surganya sudah beda. Surganya sudah fastabiqul. Marilah kita semua berlomba-lomba dalam kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu. Tanda-tandanya kalau Allah sayang kepada seseorang, orang itu difahamkan ilmu agama. Saya pernah bertemu seorang mahasiswa belum bisa baca Quran. Na'udzubillah min. Masya Allah. Di antara buku-buku yang ada di seluruh dunia, yang paling benar tidak ada salahnya apa? Al-Quran. Alhamdulillah di sini rata-rata semuanya harus menghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran adalah ahlullah, ahlinya Allah. Nanti apabila kita hafal Al-Quran, kelak orang tua kita yang gak ikut menghafalkan Al-Quran itu di surga dijadikan sebagaimana raja, diberi apa? Mahkota. Itu yang gak ikut hafal, itu orang tua kita, apalagi yang menghafal Al-Quran. Makanya betapa sayangnya orang tua kita kepada kita, sehingga kita tidak harus di sini dengan cita-cita agar kita semua menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki menjadi baik, difahamkan
ilmu agama. Itu seorang anak mahasiswa itu belajar, ingin baca Al-Quran. Saat saya ingin bisa baca Quran, belajar sampai lama, akhirnya agak lancar bacanya. Terus kemudian dia bilang, Ustadz boleh curhat? Ya silakan. Ustadz, ada apa? Saya belum hafal doanya sholat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa nggak bilang kemarin? Saya bilang gitu. Terus gimana? Nggak pernah sholat. Saya pingin sholat, tapi mau sholat saya nggak hafal doanya. Ya udah nanti sholat. Nggak hafal. Mana HP-nya? Waktu itu masih BBM ya. Apa BBM? BlackBerry apa? Ya dulu. Mana HP-nya? HP-nya saya ambil, putarkan yang buat ngerekam. Nah, saya suruh ngerekam, saya bacakan doa sholat sampai selesai 4 rakaat. Terus udah ini pegang. Nanti kalau waktunya sholat ya kasih apa itu headset ya, dipasang, Allahu Akbar, HP-nya dinyalakan, diputar MP. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak bisa. Agama Islam itu siapapun, walaupun orang Arab, walaupun putranya kiai, kalau tidak belajar tidak bisa. Bahkan orang Arab sekalipun itu tidak bisa. Bahasa Arab, orang Arab nggak bisa bahasa Arab. Orang Arab nggak bisa bahasa Arab. Ilmu agama Islam, innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Teman-teman kita yang mondok di Yaman itu kalau ada waktu-waktu tertentu itu yang sudah besar diajak dakwah ke atas gunung, ngajar sholat, ngajar wudhu, ngajar apa itu. Biasanya orang Arab itu ngomongnya dibalik, seperti ketuk pintu, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau tanya gimana? Siapa itu? Bahasa Arabnya apa? Apa? Hah? Man apa min? Man. Tapi orang Arab gimana? Min gitu. Yang betul kita apa orang Arab? Man apa min? Nah itu. Orang Arab bilang min gitu. Nah ini berarti orang Arab sudah mulai tidak bisa bahasa. Bahkan ada yang terbiasa mulai dari kecil kalau baca Al-Fatihah, Siratal ladzina an'am, itu tidak an'amta tapi an'amtu. Itu maknanya sudah sangat jauh. Itu orangnya sudah tua. Sama teman-teman diajari Siratal ladzina an'amta. Silakan dibaca Siratal ladzina an'amtu. Itu lagi. Salatnya sah apa tidak sah? Tidak sah. Karena maknanya sudah jauh. Alhamdulillah di sini kita mulai Al-Fatihah diajarkan. Insya Allah salat kita diterima oleh Allah SWT. Amin Allahumma. Itu apa? Siratal ladzina an'amta. Dibaca apa? Siratal ladzina an'amta. Itu orang Arab. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita semua sama Allah dari rumah dibawa ke sini, sama Allah dimudahkan untuk belajar ilmu agama. Itu tandanya Allah sayang kepada kalian semua. Kalau ingin tahu siapa yang disayang oleh Allah, tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Makanya siapapun yang ada di kanan di kiri kalian jangan disakiti. Jangan-jangan yang di sebelah kita adalah wali Allah, orang yang disayang oleh Allah. Barang siapa menyakiti kekasih Allah, maka dia akan diperangi oleh Allah SWT.
Makanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Ada lagi bahayanya kalau orang itu tidak mau belajar ilmu. Ada orang sudah tua, wudu, mau sholat, wudu di masjid, ketemu dengan sesama orang yang sudah tua juga. Wudu yang satu terus lihat aja, wudu kamu kok gitu? Kenapa? Kok tidak mengusap apa ini? Kepala. Katanya yang satu dijawab, kan sunnah katanya. Yang sunnah itu mengusap kepala apa telinga? Pintar semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin Allahumma. Katanya kan sunnah. Loh, itu kalau kepalanya nggak diusap, wudunya tidak. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak. Terus ditanya, sejak kapan Anda wudu tanpa mengusap kepala? Sudah 20 tahun katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Salat 20 tahun, 20 kali 365 hari berapa? Seharinya 5 dikali lagi 5 berapa? Sekian ribu sholatnya semuanya tidak diterima oleh Allah. Makanya kalian semua berterima kasih sama ustadz-ustadzah di sini karena diajarkan caranya wudu. Alhamdulillah, wudunya diterima oleh Allah, sholatnya diterima Allah dari guru-guru kita itu. Maka kita sama dengan digandeng oleh guru-guru kita untuk masuk surga. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk menjadi ahli surga. Amin Allahumma. Jadi sholatnya selama berapa? 20 tahun tidak diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Wudunya tidak sah. Ini bahayanya kalau tidak mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu penting ya. Ini berarti apa? Kita semua ini disayang oleh Allah SWT. Disayang oleh Allah SWT, ditaruh di tempat yang mulia ini, difahamkan ilmu agama. Oleh karena itu, hal yang seperti ini harus kita jaga. Harus istiqomah. Jangan sampai apa yang mulia yang kita dapat ini terus kita lepaskan. Ilmu Islam itu sangat banyak. Jangan hanya di pondok pesantren hanya 3 tahun. Saya alhamdulillah mondok di sarang itu 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Ya. Bangun tidur ngaji, terus pagi ngaji sampai zuhur, setelah zuhur ngaji, hampir maghrib, hampir asar ngaji, setelah asar ngaji, hampir maghrib ngaji, setelah maghrib ngaji, setelah isya ngaji, habis itu diskusi, jam 11 ngaji sampai jam 12 udah kelenger udah. Bangun jam 3 baca Quran lagi, ngaji lagi. Itu berapa? 10. Pada saat saya duduk di kelas sanawi, waktu ngapalkan alfiyah, saya itu mimpi. Dalam mimpi saya itu, saya mondok di pamannya Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Abdurrahim Ahmad bin Syu'ad, abahnya Gus Mama Adal. Saya juga ngaji di Mbak Maimun, jadi setiap ada pengajian saya ikut. Saya itu malamnya mimpi dipanggil oleh ulama besar dari Mekah. Jadi saya mimpi lewat di depannya rumahnya Kiai Maimun Zubair, ya. Terus di situ di dalam rumah beliau ada Abu Ya Sayyid Muhammad. Tahu Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ulama besar di Mekah. Waktu itu beliau masih hidup. Saya dipanggil. Ta'al ya walad. Apa artinya ta'al?
Kemari, enak, kemari. Waktu itu karena di pondok saya tidak terbiasa bicara bahasa Arab, akhirnya di hati saya gini dalam mimpi itu. Kalau saya datang, mendekat, ditanya, jawaban saya salah karena tidak paham, omongnya nggak nyambung, malu-malu, saya dipanggil tidak mau. Tidak mau saya. La ya sidi iktirfa'an bi qiraati Fatihah. Tidak wahai Tuanku, cukup saya baca Fatihah saja, saya baca Fatihah terus lari. Nah, ini bahayanya kalau tidak paham bahasa. Di sini wajib bahasa Arab, ya. Nah, itu harus disiapkan. Kita tidak tahu, siapa tahu Allah mentakdirkan kita. Ternyata mondok di Yaman, ternyata di Mesir, masuk Al-Azhar, terus ada yang di universitas di Mekah, di Ummul Qura, di Madinah. Siapa tahu. Kalau hal itu tidak kita siapkan dari sekarang, bahaya. Tiba-tiba pas diajar sudah masuk di Al-Azhar seumpama gurunya nerangkan. Pak, nah, ini kejadian juga ada salah seorang santri. Ada seorang santri ini kepingin mondok di Mekah. Ya. Kepingin mondok di Mekah, makanya mulai sedini mungkin kita siapkan. Nahwunya harus bisa, sorofnya harus bisa, semua fan mata pelajaran harus bisa. Tajwid harus menguasai, semuanya harus bisa. Ya, halo, siap? Jadi kitabnya itu setelah ngaji jangan dibiarkan di lemari, dibaca 200 kali. Imam Ghazali, tahu Imam Ghazali yang ngarang kitab Ihya? Itu belajar bukunya Aristoteles itu dibaca 100 kali. Masih belum paham. Dibaca lagi sampai 200 kali. Kitab satu, buku satu dibaca sampai 200. Masih belum paham lagi, dibaca sampai 800 kali. Ada yang sudah baca kitabnya sampai 20 kali. Mana? Angkat tangan. Itu dibaca, dihafalkan sampai di luar kepala, ya. Nah, kita persiapkan diri kita jangan sampai ketika nanti waktunya datang kita diantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke Timur Tengah ternyata masih belum siap. Karena ada cerita juga. Pas ngaji di Mekah. Waktu itu guru kita menjelaskan tentang ziarah kubur. Ziarah apa? Ziarah kubur. Dulu pada awal-awal Islam, Rasulullah SAW melarang untuk ziarah kubur. Karena apa? Imannya masih belum kuat. Jangan-jangan nanti masih menyembah leluhurnya. Akhirnya setelah diajarkan juz amma, surat-surat makiyah, itu keimanannya kuat, keislamannya sudah kuat, terus sudah siap untuk ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk ziarah kubur. Nah, itu ada keterangan diterangkan oleh beliau, salah satu guru kita itu dalam bahasa Arab, karena memang ngajinya di Mekah. Pas keterangannya itu lucu, ya, semuanya orang Arab tertawa semua, wah, gitu. Anak-anak yang lama juga tertawa semua, wah, gitu. Ada 2 santri baru, yang satunya ketawa, wah, gitu, katanya gitu. Yang satunya nengok, kamu kok ketawa? Iya. Kamu paham? Tidak. Katanya tidak. Tapi kok ketawa? Iya, lihat orang ketawa itu saya ikut ketawa, katanya. Jadi ketika gurunya itu menerangkan keterangannya lucu, dia ikut ketawa bukan karena paham, tapi karena lihat orang ketawa. Ini bahayanya kalau kita tidak mempersiapkan diri.
Maka dari itu kita persiapkan kitab yang sudah diajarkan, baik itu ta'limul muta'alim, apalagi akhlakul banin, akhlakul banat ada juga. Itu dibaca. Semakin sering kita membaca kitab, nanti mufradatnya ya semakin hafal. Semakin hafal, insya Allah kita akan semakin mudah untuk muhadatsah, berbicara dalam bahasa. Kalau Allah mentakdirkan kita bisa sekolah di Al-Azhar, amin Allahumma, sekolah di Maroko seumpama, terus di Yaman seumpama, atau di Mekah atau di Madinah, kita sudah siap ya. Mulai sekarang dipersiapkan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Ini pentingnya ilmu ya. Terus juga ilmu yang kita dapat di sini ya, itu hanya sekedar biar tahu apa untuk diamalkan. Ilmu yang kita dapat di sini apakah hanya agar sekedar tahu atau untuk diamalkan? Sepakat ya? Sepakat ya? Untuk diapakan? Diamalkan. Jadi kalau kita tahu kesunahan qobliyah, kita mengamalkan qobliyah. Kalau kita tahu sunahnya ba'diyah, kita salat ba'diyah. Kalau kita tahu sunahnya tahajud, maka kita tahajud. Ya. Jadi ilmu yang kita dapat di sini kita amalkan, nanti ketika di rumah juga kita amalkan. Amin Allahumma. Sudah cukup apa masih lanjut? Jadi setelah saya mimpi seperti itu, mimpi dipanggil Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki ya. Saya setelah itu yakin, saya mimpi dipanggil seorang ulama besar di Makkah. Saya pasti bisa sampai sana. Alhamdulillah, setelah lulus Allah mentakdirkan saya bisa sekolah di sana, ngaji di sana, dan bertemu sama guru kita semua, Kiai Haji Rifki Aufan. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya beliau, diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk berkhidmah, untuk memudahkan kita semua dalam belajar ilmu agama. Amin Allahumma. Dan di sana alhamdulillah banyak guru-guru kita semua, ada Abu Ya Sayyid Ahmad. Mudah-mudahan kalian bisa ke sana ya. Ke sana menjenguk guru-gurunya, guru kita. Guru beliau siapa saja kita ingin tabarukan biar mendapatkan berkah. Bisa ke Sayyid Ahmad, ke Sayyid Alawi putranya Sayyid Abbas, ke ulama-ulama Mekah. Amin Allahumma. Nah, terus gini ya, ilmu yang kita dapatkan itu untuk diamalkan. Kalau ilmu yang kita dapat kita tidak mau mengamalkannya, terus apa bedanya sama orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu? Wal audu law lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafriqin nasu bainal audi wal khatab. Kayu ud, tahu kayu ud? Kayu gaharu ya. Itu kalau dibakar baunya harum ya. Kalau kayu gaharu itu dibakar ternyata tidak harum, maka apa bedanya dengan kayu bakar? Kalau seorang santri tidak memiliki akhlakul karimah, apa bedanya dengan yang tidak santri? Makanya Allah sudah mengangkat derajat kita. Amin Allahumma. Allah mengangkat derajat kita. Allah memisahkan kita dari
lingkungan-lingkungan yang tidak steril. Allah mengangkat kita, memindahkan kita ke tempat yang Masya Allah ini. Katanya apa? Kata anak-anak Jawa itu, pondok pesantren itu penjara suci. Apa? Penjara suci. Di sini tidak ada dosa. Makanya saya tadi dicium tangan saya itu malu. Kalian tidak ada dosanya sama sekali. Beda dengan saya. Enggak dikasih itu gimana? Ya. Yang salaman ingin dapat berkah. Kita tarik itu yang salaman minta berkah. Kalau dicium kitanya malu. Banyak dosanya. Ya mudah-mudahan saya mendapatkan berkah dari kalian. Kalian juga dapat berkah dari ilmu ini. Semakin semangat. Amin Allahumma. Ada seorang sahabat itu berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat yang dengan nasihat itu saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Kata Rasulullah SAW, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kemudian jagalah hal itu dengan istiqomah. Jangan sampai dilepaskan. Harapan saya kita semua jadi santri, selamanya akan jadi santri. Karena dengan hal ini kita akan istiqomah mendapatkan ilmu terus, pagi dapat ilmu, setahun dapat ilmu, 2 tahun dapat ilmu, 3 tahun dapat ilmu, dan kita teruskan di tahun ke-4, ke-5, ke-6 sampai kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Amin Allahumma. Diteruskan ya, diteruskan. Ini untuk jenjang ke depan apa berikutnya? Insya Allah ada. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah untuk memfasilitasi kita semua, mencukupi semua kebutuhan kita dalam segala hal untuk memudahkan kita mempelajari ilmu agama. Amin Allahumma. Kenapa beliau sangat bersemangat dan para ulama sangat bersemangat? Rasulullah SAW bersabda. Jadi gini, ada cerita juga. Dulu waktu saya mau pulang dari Mekah, saya tidak berani bilang ke guru saya mau pulang, mau boyong, tidak berani. Karena belum beli tiket, tidak tahu caranya. Akhirnya di pertemuan terakhir itu saya ikut ngaji setelah Isya di Abu Yazid Ahmad. Dan Masya Allah, para wali itu ya bukan hanya sekedar melihat lahir kita, tapi melihat batin. Itu istilahnya ahlul kasyaf, bisa melihat isi hati. Masih banyak wali-wali seperti ini. Aulia-aulia Allah masih banyak yang tahu hati seseorang. Saya tidak bilang kalau mau pulang, saya tidak bilang kalau mau boyong, tapi beliau dalam pengajian terakhir itu beliau bercerita. Beliau memberikan semangat bagaimana etika seorang santri ketika nanti di rumah. Termasuk kata beliau apa? Beliau mengutip sebuah hadis sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Bagaimana itu? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, engkau memberikan petunjuk kepada satu orang saja. Berapa? Satu orang saja. Seumpama kita ngajar. Ada satu murid. Murid itu kita ajari Al-Quran, kita ajari caranya wudhu, kita ajari caranya sholat, mandi besar, terus bagaimana caranya ibadah. Murid ini tahu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mengajarkan satu murid ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan
Mengajari satu murid lebih baik dari dunia dan isinya. Dunia apa? Ada pesawat terbang, helikopter, mobil, Alphard, Pajero, Lamborghini semuanya. Ini tidak ada apa-apanya. Lebih besar bagi Allah pahalanya mengajari satu orang. Apalagi Masya Allah ini banyak sekali. Mudah-mudahan kalian semua tambah semangat ya. Dipersiapkan ilmunya untuk menghadapi masa depan, untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Amin Allahumma. Karena kita tidak tahu takdirnya. Siapa tahu ini siapa namanya? Siapa? Hah? Zidane. Siapa? Zidane. Oh, pemain sepak bola mondok. Masya Allah. Kita tidak tahu. Tiba-tiba sekarang usianya berapa? Terus mondok sama Allah ditakdirkan. Ya. Mondok terus kuliah di Al-Azhar. Terus diambil menantu sama seorang kiai. Atau membuat mentaksis pondok pesantren. Tidak tahu. Makanya sebelum kita dihadapkan dengan hal seperti itu, kita persiapkan diri kita. Ya, pesan saya, kitab yang sudah diajarkan oleh guru kita, ustadz-ustadzah, ini jangan dibiarkan di lemari, karena di sini kita tidak ada tugas apa-apa kecuali belajar dan belajar. Saya kira sudah cukup. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada, jelas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya, untuk kalian semua. Amin Allahumma. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke sini, karena dulu ketika beliau berkata silakan untuk singgah di pondok pesantren yang mulia ini, saya masih melamun, ini bisa apa enggak, bagaimana caranya bisa sampai sana. Akan tapi ketika Allah sudah mengantar kita, insya Allah akan diantarkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kalian semua bisa sampai ke Mekah, bisa sholat di Raudhah, bisa menggapai pendidikan yang tinggi, bisa menggapai ridha Allah. Mudah-mudahan kalian semua menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah, diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat, kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.